karena kan industri kerja itu dengan sekolah atau dengan pendidikan kayak nggak match gitu. Banyak orang yang menyalahgunakan ini Salah satu staf susnya si Pak Jokowi dari skill akademi. dari skill akademi ruang banyak Pak. Uang negara, Pak. Uang negara. Gak berani diciduk dari gue. Kan coba manfaatin program prakerja ini buat ngasah skill kalian. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Dilo Talks. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang prakerja dan asal-usulnya prakerja. Nah, sebelumnya gue mau tanya dulu nih Kak Adi. Saya pernah gunain prakerja, Di? Pernah Make? Pernah. Udah lulus? Udah. Nah, nanti kita bakalan tanya-nanya nih tentang pengalaman Adi gunain prakerja, apa aja sih yang manfaatnya gitu kan. Oke. Masuk Pak! Oh iya gua. Nah, lu pernah nggak nyobain prakerja? Gue belum. Oh belum. Tapi maksudnya tahu nggak program prakerja itu dari mana? Terus kapan sebenarnya terciptanya Iya. gitu? Dari berita yang gue baca, sebenarnya ini program prakerja ini adalah programnya Pak Jokowi waktu tahun 2019 pas Pilpres. Pas kampanye. Pas kampanye, dia menjanjikan bahwa setiap anak muda yang pengangguran, nggak anak muda ya, Iya. pokoknya pengangguran dapat insentif Tapi untuk insentif dan pelatihan. Nanti sertifikat ini bakalan digunain untuk melamar kerja kayak gitu sih. Awalnya seperti itu. Tapi dulu gue denger ya mindset prakerja itu kayak bisa dibilang tuh singkatnya lu dapat kartu prakerja, lu daftar ya udah dapat duit. Iya, Gitu iya. dulu. Makanya Dulu kontra gitu kan, kalau dulu nggak salah. banyak yang kontra Iya. kan. Mungkin ditambahin ada programnya kali, ada pelatihan. Iya, pelatihan Kali ya, gitu. gua nggak tahu juga. Awalnya itu offline, dibikin maunya offline gitu, pelatihan, terusnya nanti dapat sertifikat, terus selesai pelatihan bakalan dapat insentif, uang gitu kan, Uang jajan. uang jajan, atau uang bensin buat nyari kerja. Nah akhirnya karena tahun 2020 pandemi, makanya Pak Jokowi ngerubah semua sistem ke online. Pas Gitu banget sih. momennya ya. Berarti. Pas banget momennya. Dan dulu tuh banyak kontra juga kan dengan adanya prakerja ini Iya. kan. Banyak yang nentang sih. Bener. Bisa dibilang dulu itu kayak aduh pemerintah buang-buang duit nih, Nah, nggak ada buang-buang hasilnya anggaran. gitu, buang-buang duit nggak ada hasilnya, mana yang dihasilkan gitu. Karena waktu awal-awal pandemi itu kan yang dibutuhin uang langsung Iya, kan, uang. bukan pelatihan. Kita harus daftar dulu, bikin kelas, terus baru dapat uang ya. Jadi per bulannya. jadi kayak apa? Jatuhnya bansos tapi berbentuk pelatihan. Pelatihan. Dulu itu mikirnya gitu. Tapi, nah gue mau tanya nih, pengalaman lu buat ngikutin prakerja bermanfaat nggak sih? Bagi gua Ah, bermanfaat Pak. apanya? Pendidikannya Pak. Kirain insentif. Tapi kalau gua pas pakai prakerja dulu sempat daftar ya. Ya gua nggak terlalu berharap ya bakal diterima atau enggak. Soalnya kan banyak juga tuh daftar. Kalau nggak salah gua daftarnya juga di gelombang pertama. Dan di situ sistemnya masih maksudnya startup-startupnya masih misah gitu. Jadi ada startup apa? startup akademi 5 skill akademi. Akademi Fiber mah ini ya, SI di sini. Nama wifi Nama di sini. Dulu tuh Skill Academy misah, maksudnya sendiri ya, platformnya misah gitu di websitenya. Skill Academy, Pijar, terus pelatihan dari pemerintahan, terus terus pokoknya semuanya tuh misah. Tapi sekarang gue lihat, gue coba cek di prakerja itu, cek Oh, prakerja. oke. Ke websitenya. Coba dah, kalau nggak salah tampilannya berbeda sekarang di prakerja itu. Boleh dibuka Pak ini Ini websitenya ya? websitenya ini. Udah banyak perubahan sih sekarang. Iya, ada. Soalnya kan sekarang juga udah gelombang 13 Pak. Oh gitu. Gelombang 13 sekarang. Udah Nah, banyak banget. awal terbentuknya atau awal pembukaannya prakerja itu bulan apa sih? Kalau nggak salah sih April. Februari ya? Enggak, April, Pak. Februari. Februari. Februari gue daftar Februari. Februari itu belum ada corona. April. Maret berarti. Ini dari catatan yang kita baca Ya udah April. Ya udah April. Ya, banyak banget ya lagi. Enggak lah, nggak usah. Nggak usah ya. Nih, apa itu prakerja? Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang digunakan untuk mencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, jadi prakerja itu dikhususin buat orang atau misalkan SMK baru lulus, susah nyari kerja, ya Oh, dikasih ikutin dulu dulu. programnya supaya mantep gitu skillnya. Nah, kalau emang mereka udah punya sertifikat atau skill yang
dipelajarin. Nah, mereka tinggal ngelamar kerja, mungkin udah punya skill-nya, ya udah pasti diterima gitu. Mungkin ya. Sebenarnya bagus juga sih, memang dari apa ya? Ini menurut gue ya, menurut pendapat gue. Karena kan industri kerja itu dengan sekolah atau dengan pendidikan kayak nggak match gitu. Sedangkan apalagi di dunia teknologi itu kan cepat banget tuh. Pakai Android Studio segala macam apa gitu. Tapi yang dipelajarin di sekolah itu masih yang lampau banget. Masih basic banget. Masih basic. Di bawahnya basic mungkin. Anda pendidikan Indonesia. Maaf. Nah, dibuatkan pelatihan seperti ini mungkin biar match dunia industri sama dunia kerja atau dunia sekolah tuh langsung sebelum bekerja dilatih dulu skillnya langsung bekerja. Kadang dulu juga gitu sih teman-teman yang kuliahan gitu atau yang sekolah susah dapetin kerja, tapi dilihat dari dunia industri ini susah dapet pekerja gitu. Yang sesuai. Apa yang nggak bisa ketemu ternyata ya itu skill yang dibutuhin nggak sesuai dengan yang dipunya. Gitu. Mungkin lewat prakerja ini sebagai solusi juga. Dulu lu daftar bulan April Pak. April. Gelombang nggak? 1. Ada gelombang-gelombangnya gitu ya? Ada. Kayak ombak. Sekarang itu udah gelombang ke-13. Jadi itu jadi itu pas tahun 2020 ditutup, sempat ditutup. Itu kalau nggak salah di gelombang 11 udah ditutupnya. Jadi banyak banget yang daftarnya. Iya. Jadi gue nggak tahu nih, maksudnya banyak orang yang menyalahgunakan ini, ya nggak tahu ya untuk manfaatin duitnya mungkin ya. Tapi banyak juga yang manfaatin ya benar-benar untuk ngelatih skill ya. Kalau gue kan manfaatin untuk ngelatih skill. Iya, tetangga gue daftar prakerja lolos, maunya buat lebaran. Nah itu Pak, makanya salah banget menurut gue. Di situ kan banyak startup edukasi teknologi yang keren gitu, kayak akademi skill akademi, gue akademi fiber mulu. Skill akademi itu Pijar yang dari Telkom itu kan bagus tuh, marketplace untuk belajar yang menurut gue bagus. Gue kadang belajar di ini sih paling sering tuh di skill academy. Di situ banyak banget pelatihan yang gue butuhin. Apalagi kalau misalnya nggak lewat prakerja ini, kita daftar ke kursus itu mahal kan? Bayarnya mahal. Ini banyak belibet nih sekarang juga. Mahal kan? Iya, kursus offline aja atau online yang sekarang aja udah mahal menurut gue. Makanya sekarang kan ada prakerja ini dimurahin, dikasih diskon. Udah gitu gratis. Wah, itu enak banget menurut gue. Sistemnya gimana sih, Dik? Lu daftar. Jadi pertama itu daftar nih. Daftar kita bukan ngajuin input KTP dan nomor kakak keluarga. Jadi satu KTP itu udah satu akun, nggak bisa bikin lagi. Jadi satu kali daftar itu untuk seumur hidup ya. Mau prakerja ada di tahun 2025 kayak 2030 itu nggak bakal bisa kita daftar. Oh gitu. Iya, setahu gue satu akun satu KTP. Nah daftarnya itu ya udah KTP, input KTP, nomor kakak, ya kita data diri tentang kekeluargaan kita gitu. Terus ada tesnya juga sebelum masuk. Oh, dites juga? Dites juga, tesnya basic sih. Lewat webnya tuh? Lewat webnya. Kalau boleh tahu tesnya gimana? Tesnya lewatin zigzag, lewatin angka 8. Tesnya ada tes kepribadian, ada tes matematika, ada tes kalau nggak salah fisika ada. Kalau nggak salah ya, gue lupa Pak. Fisika. Gimana? Kepribadian, matematika ya kayak kurva atau diagram gitulah, lebih ke logika sih menurut gua. Nah setelah itu kita kalau misalkan udah tes ya udah tungguin buat dievaluasi sama tim prakerjanya, habis itu baru dapat gelombang. Berapa lama tuh? Semingguan kalau nggak salah. Seminggu evaluasi. 2 mingguan. Habis lu ngisi biodata, terusnya ngikutin tes, nunggu 2 minggu, habis itu baru ada pengumuman lolos apa enggak gitu. Nah kalau udah lolos, kita dikasih saldo 1 juta. Oh ada saldonya. Oh ada saldo 1 juta. Lumayan Pak. Iya. Nggak bisa dijajanin tapi itu. Oh nggak bisa dijajanin. Untuk secara ini ya, nyata, real. Tapi kalau untuk online bisa. Jadi uang 1 juta itu untuk kita belajar beli kelas. Beli kelas di startup yang udah ada di prakerja. Oke. Ya beli kursus yang mau kita ikutin. Ya. Biasanya si startup itu ngasih diskon untuk kita. Jadi kita udah dapat duit, kita bisa beli juga dengan harga murah, dikasih diskon dari startupnya. Iya, benar. Itu mantep. Nah, 1 juta itu berarti untuk berapa bulan? Ya selama 4 bulan itu, selama sampai kita... Oh, batasnya 4 bulan ya? Misalkan nih, kita daftar prakerja di bulan April. Itu nggak ada batasan, lo bakal angus
sampai bulan ini. Iya. Yang penting lu harus beli kelas dulu. Kalau lu udah beli kelas, pasti lu bakal dapat uang intensif. Itu sih. Pas lu beli, lu uang insentif langsung dapat. Iya, tapi ditunggu dulu. Tapi lu harus ngikutin kelasnya sampai selesai. Biar dapat sertifikat. Nanti sertifikatnya ke input otomatis di prakerja. Di akunnya kita. Nanti lu cek-cek aja dashboardnya. Pas udah selesai, kita beli lagi tuh. Ngikutin kelas lagi. Sampai si 1 juta itu habis gitu lah pokoknya. Gue kayak orang prakerja ya. Kan lu udah ngikutin kelasnya. Jadi pengalaman lu sangat bermanfaat. Iya sih gitu sih. Gua yang Lu dulu ngikutin kelas apa aja jadi? Udah banyak, Pak. Kan 4 aja kan? Teknik. Enggak sih, bebas. 1 juta itu kita manfaatin kayak dapat uang kaget aja dah. 10 juta lu manfaatin bisa buat beli apa aja, lu irit gitu atau apa, lu beli murah atau apa. Ya gitu gua. Maksudnya beli kelasnya itu ya sesuai dengan apa yang gue pengen dan cari yang murah juga biar dapat banyak kelas. Biar dapat banyak kursus lah. Iya. Kalau gua gitu. Dulu kelas apa yang lu ikutin? Gua kelas Cantikan. Lebih ke ini sih, digital marketing. Teknik berbicara dengan NLP gitu, Public speaking, terus copywriting, terus kirain kopi habis. Terus lebih ke marketing sih kesananya, kayak SEO gitu. Karena lo emang suka dagang ya? Enggak juga, ya suka sih. Jadi suka apa enggak? Suka, tapi di digital. Oh di digital. Enggak. Ya, itu sih paling. Nah, harusnya lu bisa ikut. Kan gue kerja. Kalau kerja bisa nggak kira-kira? Sebenarnya sih nggak bisa ya, itu kan lebih ke diperuntukkan untuk orang yang terdampak menurut gue. Jadi kayaknya nggak tahu udah bisa atau enggak. Di situ kan ada tes. Nah, standarisasi dia bakalan lolos prakerja atau nggak lolos itu gimana sih? Nah, itu Pak. Karena pro kontra juga nih, teman gue ada yang kerja terus ikutan dia lolos. Terus ada teman gue yang nggak kerja memang butuh banget gitu, butuh pelatihan ya, butuh insentifnya, nggak lolos gitu. Nyoba-nyoba 3 kali nggak lolos gitu. Mungkin KTP-nya kurang beruntung ya. Nah itu gue nggak tahu sih standarisasinya gimana. Ya gue ngikutin tes sesuai yang dikasih prakerja aja. Harusnya kalau misalkan teman lu nggak lolos, ya kenapa dia nggak kong kali kong sama teman lu satunya lagi buat gimana kalau gue minjem akun lu buat belajar gitu, buat ambil pelajarannya aja. Nah insentifnya ya buat dia gitu. Maksudnya inilah dimanfaatin. Ya kreatif dia aja gimana gitu. Jadi belajar di satu akun lah, belajar bareng kalau mau belajar gitu. Saling ngebantu lah gitu jatuhnya. Kan kalau udah dapet sertifikat kan enak tuh, tapi sertifikatnya nama dia, susah juga. Iya, gimana sih? Susah juga. Dengan kehadirannya kartu prakerja, menurut lu bermanfaat nggak? Kalau bagi gue bermanfaat Pak, karena kan ya misalkan katakanlah kita nggak punya uang gitu buat beli kelas. Tapi dikasih gratis. Pengen kursus tapi nggak punya uang buat ngikutin kelasnya gitu. Iya kan kalau emang dapat intensifnya kan bisa dikasih ke yang lebih membutuhkan. Siapa tahu? Yang lebih membutuhkan siapa? Diri sendiri. Ya ada pasti. Ada aja buat ya bantu. Dulu kan sempet rame nih berita tentang prakerja ini kan. Oh ini di akun lu di. Ini akun lu ya? Dibuka kan? Nggak apa-apa. Ini ada nomor kartu prakerjanya, saldonya 0. Oh saldonya 0 nih? Iya Pak, udah habis Pak. Udah habis. Gua waktu itu belajarnya giat Pak. Wih, ini sertifikatnya cuma 2. Giat tapi sertifikat 2, gimana sih? Belum selesai Pak. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai. Oke. Kalau di platform-platform misalkan Skill Academy, terus Pijar gitu kan. Ini insentifnya. 600.000 di. Dapat 600.000. Tetol. Nggak apa-apa. Ini kan bicara. Iya benar, 600.000. Oh iya. Wah keren banget ya. Maksudnya bisa ikutan kelas gratis gitu tanpa ada modal. Mantap sih, mau gue. Gue mau sih. Terus daftar Pak. Ya iyalah, manfaatin. Ini program dari pemerintah. Bener nggak sih? Iya benar. Iya. Setuju. Nggak usah nonton videonya. Oh yaudah. Waktu itu nggak ada videonya tapi sekarang ada. Dulu kan sempat nggak happening. Kontroversi kan? Iya kontroversi. Tentang si prakerja ini, apalagi salah satu staf susnya si Pak Jokowi dari Skill Academy. Ruang Guru. Jadi dia kayak dicibir, oh lu ngambil kesempatan karena lu staf sus, di prakerja juga lu ngambil juga gitu. Akhirnya kan si Belva itu keluar kan dari staf sus. Dari staf sus. Sayang banget anjir. Jahat ya. Kalau lu gimana jadi dia?
jadi dia. Apakah terusin aja di Staffsus? Wah, kayaknya Apa gua lu- sama kayak Belva dah. Lu keluar, gedein Skill Academy. Iya. Ntar kalau misalnya startup lu turun, lu balik lagi. Kalau gue sih kayaknya sama kayak Belva sih. Iya. Tapi kalau jiwa entrepreneur dan anak startup ya gitu sih, kayaknya bakalan ninggalin dan Kan dia itu balik ke usaha startupnya. yang dia bangun dari awal. Dia bangun dari awal bareng sama siapa tuh? Ruang Guru ya, Hmm. si CEO-nya. Siapa namanya? Lupa. Terus siapa namanya? Terus siapa namanya? Iman. Masa sih? Iya, Iman. Oh, iya. Iman Usman. Apa? Gue nggak hafal. Pak. tuh. Ada lagi nih, menurut lu manfaat yang bisa didapat atau ya tadi manfaatnya tuh lu bisa ngikutin kelas secara gratis. Ya Terus itu sih paling. setiap habis ngikutin kelas lu malah dapat uang, bukan lu ngeluarin uang gitu kan. Terus juga dapat sertifikat juga. Nah itu. Nah, minusnya menurut lu apa dari prakerja ini? Mungkin bisa didengar oleh Pak Waduh, gawat. Pak Tono tuh. Pak Tono. Masa Pak Jokowi dengerin di laptop kita? Lah gue nggak tahu sih sekarang apa tadi standarisasi untuk lolos nggak lolosnya gimana. Kalau dulu kan kayaknya random ya. Atau gimana gitu gue nggak tahu. Soalnya yang tadi lu bilang ada yang lolos, ada yang nggak lolos kan. Itu minusnya lah. Nah minusnya mungkin di situ menurut gue. Kalau mungkin sekarang udah diperbaikin ya, soalnya temen gue juga kemarin daftar, ya bisa dibilang dia terdampak juga. Cuman nggak lolos, nggak tahu kenapa itu. Padahal dia udah daftar 3 kali gitu untuk masuk gelombang ke-12. Kan sekarang udah gelombang 13 nih, makanya dia. Nah, itu sih yang perlu di edukasi, mungkin dari mana data yang bisa lolos, Nah, yang itu. nggak lolos gitu ya. Apa sih? Padahal dia baru daftar pak. Seriusan? Maksudnya dia baru ngikutin gelombang 12. Oh iya. Dia baru ngikutin gelombang 12 sampai dia nginput bener-bener real nomor KTP dia, kakak dia, akun email akun dia, bahkan dua kali coba akun email, dua-duanya gagal. Itu sih menurut gue bingung, bingung standarnya apa yang harus diterima gitu. Padahal dia baru masuk ke gelombang, belum ke dashboard dapat duitnya gitu, dapat buat beli belajarannya. Makanya gue bingung kemarin. Iya sih. Jadi nggak tahu ya apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau bagi gue sih manfaatnya itu tadi, kita jadi ya bisa belajar gratis gitu, paling penting kan banyak banget tuh pelajaran yang ada Sampai di. kapan? Nah gue nggak tahu, katanya sih sampai 2022 bakal buka terus katanya ya. Banyak dananya. Banyak pak, uang negara pak, uang negara. Gak berani gue ngomong, diciduk dari gue. Lah, terus satu kakak itu ada berapa orang sih maksimal yang bisa ikut? Nah, gua nggak tahu prakerja? tuh. Ada batasan umur gak? Ada harusnya di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun terus maksimal Maksimal gue nggak tahu. nggak tahu. Kayaknya Belum dulu tahu. maksimal yang tahun itu yang teman kita Nggak ada pak, Oh nggak ada. Ya? nggak ada. Gue belum tahu maksimal umur berapa. Yang penting syaratnya itu orang yang terdampak dan lagi butuh kerjaan. Iya. Dan butuh skill buat ngelamar kerja juga. Kayaknya di situ sih. Kan gue kan waktu itu ngelamar kerja butuh skill tuh. Benar. Nah, ada satu lagi buat teman-teman startup yang memang punya startup edukasi atau startup pendidikan, kan? Dia bisa daftar juga kan? Iya bisa, Di- jadi mitra. Jadi mitra kan di prakerja ini. Jadi lu nggak hanya jadi peserta, tapi jadi mitranya prakerja. Gitu. Buka dong skill academy gitu. Malah akun gue mulu yang dibuka. Buka Cara ini, masuk ke... Nggak tahu sih cara jadi mitra tuh gimana. Oh ini Itu mitra pembayarannya. Jadi Pembayarannya jadi bisa si GoPay. prakerja ini ada, misalkan kalau dapat intensif nih, di transportnya kemana gitu, yaitu ke BNI, ke OVO, ke Dana, link aja sama GoPay. Oke. Itu mitranya coba lihat Mana? bawah. Nah mitranya ini. Oh Tokopedia, Bukalapak. Dulu tuh banyak Pijar, pak. Dulu pas gue Sekolahmu, gelombang pertama tuh banyak, Bukalapak, nggak cuman segini. Kemnaker. Tapi sekarang skill academy dimasukin ke marketplace-nya Tokopedia sama Bukalapak. Oke, ya jadi di masing-masing marketplace ini Ada. bakalan ada kelas lagi ya atau Bahkan mitra di lagi Pijar ya? juga kayaknya ada dah. Oh ada lagi. Pijar kan salah satu startup dari Telkom juga tuh. Iya. Kalau Kemnaker dari pemerintahan startupnya. Kalau Pintaria sama mau belajar apa, gue belum pernah nyoba sih. Bentar di. Kemnaker panjangannya dari Kementerian. Emang lu tahu? Lu tahu? Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Bener nggak sih? Waktu itu iya sih bener kayaknya.
Waktu itu tuh pengen ikut pelajaran dari Kemnaker, cuman agak sulit. Oh, Kita gitu? daftarnya tuh agak sulit, gua ya ngerasain nggak tahu kenapa. Karena mungkin sistem website-nya dia atau gimana? Mungkin gitu? masih ini ya, masih apalagi dulu Masih kan baru. pas lagi hype-nya tuh jadi server overload lah gitu. Daun. Oke, Di, mau undang seorang lu yang Lu pengen gua Lu lah. lupa, Pak. Lupa. Teman-teman, tadi kita bakal habis bahas tentang prakerja dan asal-usulnya prakerja itu dari mana gitu kan. Terusnya kita tadi nyaksin juga pengalamannya Adi gunain prakerja. Nah, sekarang kita bakalan ngundang nih satu teman kita. Dia kalau misalkan Nanya-nanya tahu nggak sih prakerja itu apa gitu? Masyarakat umum ya? Masyarakat umum. Tahu nggak sih prakerja itu apa? Jadi sejauh mana pemerintah tuh publikasi tentang prakerja, apalagi udah berjalan 1 tahun nih, Di. Kalau misalnya tahu, dia mau nggak sih ngikutin kayak gitu-gitu. Kita undang Mbak Yeni. Mbak Yeni. Boleh. Duduk di mana, Pak? Di sini, Mas. Masa di ini? Halo. Nih, dipegang aja. Nanya. Waduh. Nah, sekarang kita, oh iya, di sama dia ya. Ini kita gantian, Pak, berarti. Oh. Ntar dulu ya. Tungguin. Nyangkut, Pak. Sih. Sekarang kita udah sama Yeni. Nah, gue mau tahu nih, Yeni itu tahu nggak sih prakerja itu apa? Tahu tapi cuma sedikit. Cuma sedikit-sedikitnya semana? Segini semesta. Jadi yang aku tahu tentang prakerja itu yaitu kegiatan atau program dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan bagi orang yang terdampak atau yang kemarin kena PHK karena dampak COVID-19 atau juga buat yang ini lagi cari kerja buat nambah pengalaman atau mengasah skill gitu, Kak. Oke. Pernah daftar? Pernah daftar. Jawabnya pernah daftar atau belum? Iya. Terserah nggak apa-apa, improve aja. Oh. Pernah sih dulu gitu. Ini jadi gue tahu ya. Pernah, tapi kan aku belum tahu cara itunya, Kak. Oh. Gak apa-apa, pernah daftar. Belum pernah. Oh, belum pernah. Jawab aja, belum pernah. Belum pernah berarti. Iya, belum. Tapi tertarik nggak buat ikut? tertarik banget. Oh iya, di situ. Gue kayak lagi wawancara ya. Iya, tertarik nggak untuk ikut? Tertarik banget. Tertariknya karena apanya nih? Pulusnya atau pelajarannya? Tertarik yang pertama karena buat nambah keterampilan kan sebelum mau terjun langsung buat kerja nanti. Yang kedua juga tadi dapat uang saku dari Bener, pemerintah. 600.000 lumayan ya. Iya, juga buat nambah kegiatan buat lebih produktif sama itu tadi katanya di program prakerja ini bakal dapat kita juga bakal dapat info-info buat ngelamar pekerjaan baik gitu. dari Oh. di program prakerjanya itu juga sama mitra-mitranya bakal Oh, nge-share iya. terus. Iya, benar banget. Kayak tadi Tokopedia, dia lagi buka lowongan kan, bisa langsung lamar dari situ. Apalagi kita udah punya skillnya. Skill apa? Skill akademi. Nah, kalau misalkan ya ini nih, kan lagi buka gelombang 13 ya, Di? Sekarang udah gelombang 13. Gelombang 13, terusnya daftar dan berhasil. Mau ikut kelas apa sih? Kelasnya emang ada. Kelasnya memang ada apa aja? Kita kayak dari prakerja. Kayaknya calon customer. Pengen belajar apa sih? Ikutin ini yang entah selama ini nggak bisa ikutan atau mau kursus tapi biayanya terlalu mahal gitu di tempat kursus. Mungkin buat keterampilan baik itu secara lebih ke teori praktik lapangan gimana nanti ngadapin dunia kerja baik itu proses dari mulai ngelamar, mencari informasi tentang perusahaan, kayak gitu sih, Kak. Iya, jadi public speaking juga gitu-gitu Iya, ya. public speaking. Ini ada nih beberapa kursus yang ada di Pijar kayak kok Gojek jadi Gojek. Iya, ada semua, Pak. Cepat cakap Inggris Bahkan khusus pelajaran ojek online. tata boga juga ada. Oh gitu. Semuanya ada, kecantikan juga ada, make up. Wow, tapi harganya lumayan ya. Iya kan ada duit gratis. Jadi nggak usah Kan mikirin dapat harga. iya, Bener. uang sakunya dibuat masuk kelas kayak gini. Nah, itu. Bener. Fiber optik. Jadi
Jadi Dari lu lagi Oh, lagi iya. lagi lihat ini tuh membuat rencana konten untuk media sosial bisnismu. dulu sih masih dikit ya kalau gue lihat, tapi sekarang ya udah banyak banget sih, soalnya banyak banget apa? Yang ikut kerja sama program Iya, ini. maksudnya mitra-mitra yang coba join ke si mitra Iya. mitra khusus. Juga khususnya ini prakerja ya. Ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang mau gabung juga di prakerja, manfaatin program pemerintah ini? Ajakan deh dari ini gimana? Ya buat apa? Semua kalangan masyarakat ini boleh dicoba nih program dari pemerintah, juga nggak bayar kan, gratis, lumayan Benar. buat ningkatin keterampilan kita sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Juga belajar dari kelas-kelas yang ada di sana, sama nambah wawasan, juga sama apa namanya? Nambah Wawasan. apa ya? Nambah aku betul. Sama apa sih namanya? Sama skill. Nambah skill. Terus dapat sertifikat juga, sama itu tadi apa namanya, informasi buat lowongan kerja. Itu kan Lowongan kerja penting itu. banget. Iya benar-benar. Apalagi saat pandemi kayak gini ya, Iya. lowongan kerja tuh butuh banget gitu. Kalau keluar kita nggak bisa, dibatasin semua kantor pada WFH gitu kan. Juga kan kegiatannya juga ada online sama offline gitu, jadi kayak bisa kita ngatur waktu gitu kan, Bener, biar iya. kegiatan kita itu lebih produktif. Gitu aja sih. Daripada main Mobile Legends. Oh iya, saya tidak menyebut Mobile Legends. Udah. Sekarang pesan dari gua. Oh iya boleh. Pesan dari gua, ntar pesan dari lu ya. Tes. Kalau dari gua, oh iya, gua lupa Pak. Kalau dari gua pesan-pesannya, kan banyak nih anak SMK yang baru lulus pengen ngelamar kerja. Banyak dari anak SMK. Kalau dari gua banyak nih anak SMK yang baru lulus, dia coba buat ngelamar kerja kan. Nah setelah dia ngelamar pasti nunggu kan. Nah daripada nunggu, mendingan menurut gua nih kalian coba manfaatin program prakerja ini buat ngasah skill kalian. Jadi sewaktu-waktu nanti dibutuhin nih, misalkan ada yang butuhin temen lu atau perusahaan apa gitu yang butuhin, ya udah lu punya skillnya gitu. Nah ini momen yang tepat sih menurut gua buat manfaatin, apalagi online kan. Jadi lu bisa milih pelatihan apa yang lu pengen gitu. Dan kalau emang lu nggak ada kuota ya tempat wifi gitu pasti ada jalannya sih menurut gua. Kalau kalian pengen bener-bener serius gitu, manfaatin aja momennya ini. Di samping dapat skill yang bagus atau buat kalian bermanfaat, kalian juga bisa dapat duit kan nanti dari situ. Menurut gue itu sih, manfaatin dah momen ini menurut gue. Mungkin Pak Mail ada pesan terakhir. Pesan dari gue mungkin sama, manfaatin juga semua program pemerintah yang memang pemerintah buat gitu. Entah siapapun pemerintahnya dan apapun kinerjanya gitu. Tapi kalau misalnya memang dibuat untuk kita, ya udah manfaatin aja. Walaupun lu pendukung siapa, itu program siapa, manfaatin aja lah selama masih gratis dan dapat manfaatnya, ya kan? Betul banget, betul. Oke, mungkin dari kita untuk Deal Talks kali ini cukup. Sebelumnya Jangan terima ditutup dulu. Sebelumnya terima Main ditutup aja tuh jadinya. Sebelum terima kasih sama masyarakat Oh. umum. Nah, dari gua mungkin dari tukang galonnya Dilo. Terima kasih. Kok tukang galon sih Pak? Dari gua Adi, tukang angkat galon. Ini tutup Yan. Dan dari saya Yeni, masyarakat umum. Tutup deh. Terima kasih, semoga informasinya dapat bermanfaat bagi yang nonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.